I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fernando, BP 1810542023. Saya berasal dari kelas S1. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang perencanaan pembangunan sektor industri di negara Swedia. Baiklah, di sini terdapat 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kondisi nasional negara Swedia, yang kedua pembangunan industri di negara Swedia, yang ketiga proses perencanaan dan transisi energi di negara Swedia, dan yang terakhir yaitu perusahaan-perusahaan sukses yang berasal dari Swedia. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu kondisi nasional negara Swedia. Swedia merupakan sebuah negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di barat dan Finlandia di timur laut. Sekitar 85% penduduknya tinggal di kawasan perkotaan. Swedia Utara sebagian besar merupakan kawasan pertanian, sedangkan di selatan sebagian besar merupakan kawasan hutan. Selanjutnya, kita bahas mengenai kondisi nasional di negara Swedia. Yang pertama yaitu struktur pemerintahan. Swedia menganut demokrasi parlementer, yang pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pemerintahannya dipilih oleh parlemen, Riksdag, yang dipilih setiap 4 tahun sekali. Sebagai badan legislatif nasional, Riksdag mengendalikan pemerintah dan lembaga pemerintah, dan bertugas menyetujui keputusan politik seperti kebijakan iklim dan energi Swedia. Administrasi publik Swedia diselenggarakan di tingkat pusat, regional, dan lokal. Tingkat pusat terdiri dari sejumlah lembaga yang berfungsi sebagai badan ahli pemerintah dan menerapkan kebijakan yang diadopsi oleh Riksdag, atau disebut juga dengan Perdana Menteri, dan pemerintah. Pemerintah kota Swedia bersifat otonom, dengan dewan yang dipilih oleh warga negara dalam pemerintahan yang terpisah. Selanjutnya, yang kedua yaitu populasi. Populasi Swedia pada akhir tahun 2016 adalah sekitar 10 juta, dengan 23% berumur 19 dan 20% berumur 65 tahun ke atas. Sejak tahun 1990, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata adalah 0,6%, dan pada tahun 2030, populasi diperkirakan akan mencapai 11,5 juta. Dan yang ketiga yaitu iklim. Kedekatan Swedia dengan Samudra Atlantik Utara dan Arktik Kutub Utara menghasilkan iklim yang berbeda-beda tapi relatif dingin. Untuk yang berada di garis lintang memiliki iklim yang ringan di musim dingin. Namun, bagian paling utara negara, mereka memiliki iklim subarktik dengan musim dingin yang panjang, dingin, dan bersalju. Iklim yang relatif dingin memerlukan kebutuhan energi yang tinggi untuk memanaskan bangunan untuk hampir sepanjang tahun. Curah hujan tahunan dan limpasan ke sungai besar di utara barat Swedia memiliki pengaruh besar pada volume aliran air untuk produksi pembangkit listrik tenaga air Swedia. Subbab selanjutnya yang B yaitu pembangunan industri di negara Swedia. Swedia memiliki banyak industri. Industri tersebut tidak dimiliki oleh negara sekitarnya. Misalnya, industri dari hutan yang luas dan juga industri besi dan baja bersama dengan industri kimia, dan saat ini berkontribusi besar terhadap ekspor negara. Selain itu, Swedia juga mempunyai industri manufaktur yang maju.
Industri manufaktur penting bagi perekonomian Swedia. Terhitung, lebih dari 20% PDB Swedia berasal dari industri manufaktur. Pembuatan mesin bersama dengan peralatan listrik dan elektronik adalah contoh dari sektor-sektor industri manufaktur yang penting. Yang terakhir adalah sektor yang telah menunjukkan pertumbuhan paling cepat dalam 25 tahun terakhir, karena kemajuan teknologi telekomunikasi. Namun belakangan ini, pembuatan kendaraan bermotor yang paling banyak mengalami peningkatan dalam produksi. Berikut ini adalah merupakan grafik kontribusi berbagai faktor terhadap nilai tambah dalam industri manufaktur pada tahun 2016. Di sini terdapat produk makanan sebesar 7%, kayu dan kertas sebesar 11%, bahan kimia, minyak, dan produk farmasi sebanyak 15%, karet dan produk plastik 5%, logam dasar, produk logam dan mesin eksit 13%, peralatan elektronik dan produk optik 15%, peralatan mesin lainnya sebesar 11%, kendaraan bermotor dan alat transportasi 17%, dan yang lain-lain 7%. Subbab selanjutnya yang C yaitu proses perencanaan dan transisi energi di negara Swedia. Tidak dapat dipungkiri, sejak revolusi industri, penggunaan energi fosil meningkat secara drastis. Menurut Air Research System Laboratory Global Monitoring Division, sejak revolusi industri, peningkatan karbon dioksida di atmosfer meningkat 40%. Kenaikan konsentrasi karbon dioksida menyebabkan meningkatnya suhu bumi yang berdampak pada perubahan iklim yang ekstrim yang dapat mengganggu ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Swedia secara geografis berdekatan dengan kutub utara, dan ketika terjadi global warming atau pemanasan global, tentu Swedia termasuk yang akan menerima dampak buruk dari pemanasan global tersebut. Swedia merupakan negara yang dikenal dengan transisi energinya dari energi fosil ke energi terbarukan, dan dinyatakan cukup berhasil dalam penerapannya. Negara besar seperti Amerika pesimis dengan transisi energi tersebut, karena akan berdampak buruk bagi perekonomiannya yang ditopang oleh energi fosil. Oleh sebab itu, kecil kemungkinan Amerika untuk turut serta dalam transisi energi ke energi yang terbarukan, karena akan berdampak buruk pada perekonomian negaranya. Berikut ini merupakan grafik dari konsumsi energi US. Nah, dari grafik dapat kita lihat bahwa minyak bumi menyumbang sebanyak 37%, gas bumi sebanyak 31,3%, batu bara 17,4%, nuklir 8,3%, PLTA 2,5%, dan yang lain-lain sebanyak 3,1%. Kinerja lingkungan distrik kota harus 2 kali lebih baik daripada teknologi tercanggih yang tersedia di bidang konstruksi saat ini. Ketika pekerjaan berlangsung, tujuan operasional yang dinyatakan harus terus berkembang ke arah yang lebih spesifik, ke arah lingkungan. Program lingkungan diadopsi oleh Dewan Kota pada tahun 1996. Program tersebut bertindak sebagai titik awal dalam perumusan tujuan operasional khususnya di negara Swedia. Untuk mencapai tujuan ini, perencanaan terpadu, solusi inovatif, dan teknologi baru diperlukan. Berikut ini adalah gambaran bagaimana cara kerja program lingkungan menurut Kepala Badan Perencanaan Negara Swedia, yaitu Stockholm. Selanjutnya yaitu
Sasaran operasional dari sasaran lingkungan Stockholm. Kategori yang pertama yaitu energi. Sasaran operasionalnya, total kebutuhan energi yang dipasok tidak melebihi 60 kWh atau meter kuadrat, yang listriknya tidak melebihi 20 kWh atau meter kuadrat, dan totalnya adalah jumlah dari semua konsumsi energi perumahan yang termasuk energi dari sel surya. Kategori yang kedua yaitu transportasi. 80% dari warganya menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki. Kategori yang ketiga, sampah dan daur ulang. Sasaran operasionalnya, jumlah total bahan daur ulang dan limbah, yang keduanya merupakan tanggung jawab pemerintah kota dan berbagai kepentingan komersial, berkurang 20% beratnya. Kategori selanjutnya yaitu air dan drainase. Sasaran operasionalnya, konsumsi air atau tidak termasuk air yang diresirkulasikan ulang per orang berkurang 50% dibandingkan dengan pasokan rata-rata ke perumahan baru di area dalam kota. Kategori selanjutnya, bahan bangunan. Sasaran operasionalnya yaitu bahan bangunan yang dapat dipulihkan harus digunakan semaksimal mungkin secara teknologi dan ekonomi. Kategori yang selanjutnya, penggunaan lahan. Sasaran operasionalnya yaitu 100% dari semua lahan yang dikembangkan akan dikembangkan kembali dan disesuaikan untuk distrik. Dan kategori yang terakhir yaitu restorasi. Sasaran operasionalnya itu semua air hujan dari jalan dan area. Swedia memiliki perbedaan setelah memulai beberapa perubahan besar pada pasokan energinya. Negara ini tidak memiliki cadangan energi fosil dan menambah volume impor produk minyak di tahun-tahun setelah Perang Dunia yang Kedua. Namun, Swedia menyadari bahwa ketergantungan minyak akan berdampak buruk bagi ekonomi negaranya. Dengan demikian, Swedia mengembangkan kapasitas nuklirnya untuk mengurangi peran minyak dalam perekonomiannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang diambil negara Swedia untuk melakukan transisi energi. Di antaranya yaitu yang pertama, liberalisasi pasar listrik. Yang kedua, pemajakan energi. Yang ketiga, efisiensi energi terbarukan. Dan yang keempat, kebijakan energi nuklir. Baiklah, kita masuk yang pada pertama yaitu liberalisasi pasar listrik. Yang pertama dilakukan Swedia dalam peralihan energi ke energi yang terbarukan adalah liberalisasi pasar listrik. Dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda negara pada tahun 1990, pemerintah mulai mengejar kebijakan liberalisasi ekonomi. Di sektor energi, Swedia berada di depan arahan Eropa yang menerapkan prinsip-prinsip pasar untuk listrik dan gas dari tahun 1996 dan seterusnya. Transformasi ini berjalan dengan lancar, berkat kualitas konsultasi antara pemerintah, pemimpin bisnis, dan karyawan serikat pekerja. Yang kedua yaitu pemajakan energi. Setelah meliberalisasi pasar listrik, kemudian Swedia melakukan pemajakan dalam energi. Swedia menerapkan pajak konsumsi produk minyak pada tahun 1924, yang kemudian secara bertahap meluas ke semua energi, yaitu untuk sumber energi panas dan transportasi. Pajak ini termasuk pengurangan tarif atau potongan untuk industri dan pertanian. Penurunan pendapatan yang terjadi akibat penurunan tersebut membuat pajak energi meningkat. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu efisiensi energi terbarukan. Setelah melakukan pemajakan energi,
pemerintah Swedia dalam membuat kebijakan lebih memilih kebijakan yang mendukung efisiensi energi dan energi yang terbarukan. Pada tahun 1990, Swedia telah melampirkan betapa pentingnya pengembangan efisiensi energi dan energi terbarukan, dan masyarakat Swedia mendukung keputusan tersebut. Pada tahun 2009, Parlemen atau Riksdag mengadopsi seperangkat sasaran komprehensif yang menyatukan Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau Swedia. Dan yang terakhir yaitu kebijakan energi nuklir. Setelah memilih kebijakan yang mendukung efisiensi energi dan energi yang terbarukan, Swedia melakukan kebijakan tenaga nuklir. Swedia adalah salah satu negara perintis dalam penggunaan energi nuklir. Pada awal penggunaan energi nuklir, masyarakat Swedia menerima tetapi tidak sepenuhnya, karena nuklir memiliki daya rusak yang sangat berbahaya apabila tidak dikelola dengan baik. Pemerintah Swedia memberi jaminan yang kuat dalam keamanan fasilitas yang berdasar pada tindakan Otoritas Keselamatan Nuklir Nasional atau disingkat juga dengan SSM. Kemudian pada tahun 1977, dalam hal pengelolaan limbah radioaktif, pemerintah mewajibkan operator untuk mengalihkan tugas ini ke perusahaan yang dikhususkan untuk menangani hal ini, yaitu Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company, yaitu SKB. Selanjutnya, subbab yang terakhir yaitu yang D, perusahaan-perusahaan sukses yang berasal dari negara Swedia. Perusahaan-perusahaan sukses yang berasal dari negara Swedia yang pertama yaitu IKEA. IKEA adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang retail furniture. Saat ini, IKEA memiliki 364 toko yang tersebar di 46 negara di dunia. Produk-produk IKEA terkenal dengan rancangannya yang modern dan terkadang unik. Pendiri IKEA, Ingvar Kamprad, merupakan salah satu orang terkaya di dunia hingga ia meninggal dunia tahun 2018 yang lalu dalam usianya yang 91 tahun. Perusahaan yang kedua yaitu H&M. Perusahaan ini merupakan perusahaan retail pakaian yang dikenal dengan produk-produk busananya, baik untuk wanita, pria, remaja, maupun anak-anak. H&M ditemukan oleh Erling Persson pada tahun 1927 ketika ia membuka sebuah toko yang khusus menjual pakaian wanita bernama Hennes. Saat ini, H&M adalah perusahaan pakaian terbesar kedua di dunia setelah Zara, dengan 4.500 toko yang tersebar di 62 negara. Perusahaan yang ketiga yaitu Spotify. Siapa yang tidak kenal dengan Spotify? Perusahaan teknologi yang bergerak dalam bidang streaming musik ini dikembangkan sejak tahun 2006 oleh Daniel Ek dan Martin Lorenzon. Produknya berupa sebuah platform yang memungkinkan kita untuk melakukan streaming musik dengan jutaan lagu yang tersedia di dalamnya. Spotify menyediakan dua jenis layanan streaming musik, yaitu yang berbayar dan yang tidak berbayar. Kelebihan layanan yang berbayar atau premium yaitu memiliki akses untuk melompati dan mengunggah lagu, serta bebas dari yang namanya iklan. Baiklah, mungkin segitu saja pembahasan materi dari saya untuk video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.